kembali lagi di segmen Chit Chat with Smansanet. Nah, kembali lagi dengan aku, host tercinta kalian, Aulia, dan rekan aku. Dan aku Hafia Syaratu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari alumni kita. Sebelumnya boleh perkenalkan kakak dari angkatan berapa gitu, dan namanya siapa? Iya, halo warga Semansa Medan. Saya Betty Epsilon Idros, dipanggilnya Betty, dan saya SMA di sini, alumni angkatan 97. Saya kelas IPA 3 dulu. Kelas 2-nya kelas 22, kelas 1-nya kelas 12. Lengkap sekali ya, iya dong, penjelasannya. SMA 1 Medan. Yeah. Kalau boleh tahu kakak sekarang berprofesi seperti apa? Oke. Alhamdulillah sekarang saya diberi amanah sebagai salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi kalau tahu KPU adalah salah satu lembaga yang dimiliki oleh NKRI untuk mengatur, mengurusi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan juga bertanggung jawab untuk seluruh pilkada di seluruh Indonesia. Keren banget kan. Karena kakak alumni nih kan, menurut kakak sih apa sih kesan dan pesan kenangan-kenangan kakak yang selama sekolah di sini tuh dulu? Apa sih yang membuat kakak tuh, waduh, Semansa dulu aku pernah sekolah di Semansa nih, kenangannya tuh gimana sih kak gitu? Kesan pesan sampai detik ini kalau saya memperkenalkan diri selain kampus saya, tentu saya selalu bangga bahwa saya adalah alumni Semansa Medan. Itu boleh ditanya ke semua teman-teman saya. Jadi alumni Semansa menurut saya di zamannya saya dan mudah-mudahan sampai detik ini adalah tetap menjadi sekolah favorit. Satu Medan, mungkin satu Sumatera Utara, mungkin satu Sumatera di zamannya begitu ya. Nah, ketika saya bersekolah di sini, sebenarnya awal-awal itu nggak pede ya. Jadi waktu itu belum ada sistem seperti sekarang, tapi sistemnya adalah pakai NEM. Jadi kalau NEM-nya terbaik, biasanya lulus di sini. Dan itu tuh susah banget masuk Semansa. Nah, saya lulusan SMP Negeri 1 Medan dan ketika harus ke Semansa, NEM saya cukup dan sangat cukup gitu untuk masuk ke Semansa dan kemudian berproses di sini. Ketemu sama teman-teman hebat, ketemu sama guru-guru yang luar biasa, terus ikut organisasi di Semansa ini, kemudian sampai detik ini pun kalau hangout, kalau gaul gitu ya, itu dengan teman-teman Semansa yang ada di Jakarta juga gitu. Jadi sampai detik ini alumni Semansa kalau udah di luar itu biasanya akrab sekali. Jadi tiba-tiba udah jadi deket aja gitu ya. Misalnya saya kemarin baru pulang dinas dari Papua gitu ya, ketemu sama salah satu yang ternyata alumni Semansa yang sama sekali belum pernah kenal, belum pernah lihat. Jadi, tapi kalau udah kasih tahu, saya alumni Semansa juga, itu jadi langsung akrab gitu ya. Dan saya rasa itu kebanggaan yang luar biasa, pernah berproses di sini, dipelonco tanda kutip oleh kakak-kakak kelas. Kami dulu punya pelonco loh ya. Terus guru-gurunya juga disiplin sekali. Jadi kalau yang berprestasi dapat reward, yang nakal ya dihukum gitu. Jadi dan apalagi yang berkesannya, kalau lewat tengah lapangan masih. Nanti aku coba lah biar aku ngaduin. Karena dulu nggak berani, sekarang kayaknya udah berani. Nah kak, selanjutnya nih, sekarang kan kakak tuh bisa dibilang kayak alumni Semansa tuh yang sangat bernama, bisa dibilang ya. Alhamdulillahnya gitu. Terus tuh gimana sih perasaan kakak tuh udah di titik ini gitu? Tidak ada yang instan, tentu semuanya berproses. Tapi jadi begini, nggak mungkin tiba-tiba kayak sekarang. Dan saya merasa bahwa saya juga dilatih di Semansa. Semansa itu saya aktif OSIS, saya aktif PMR, saya anak PMR. Dan waktu itu saya dikirim dari Semansa untuk ikut PMR di cabang Medan lah istilahnya. Nah, jadi waktu itu tuh ketemu sama lintas PMR lain, lintas SMA, dan kemudian kita terlatih gitu ya. Jadi kalau ketika di OSIS saya sekretaris seksi 4. Saya seksi 4 yang membidangi PMR, saya ingat waktu itu. Dan di situ tuh kita ketemu sama
lintas kelas, ketemu sama dulu kan ada kecengan-kecengan kan ya, adalah pasti kalian juga lah ya, anak basket lah, anak musola, Ibnu Sina lah gitu ya. Dan kita kumpul di OSIS dan berlatih untuk mengenali orang, berlatih untuk berani ngomong sama guru. Itu kan kalau kita nggak melatih sejak dini, sejak saya SMA termasuk, dan kemudian itu terbawa ketika saya masuk kampus gitu. Jadi ketika di kampus pun, karena dulu saya aktif di organisasi, kayaknya kalau di kampus nggak aktif juga tuh kayaknya kurang gitu. Dan selain kita kuliah juga, sekalian juga sekolah juga. Dan di Semansa saya anak PMBK loh. Jadi ketika saya masuk kampus itu saya nggak lewat UMPTN, nggak lewat ujian saringan nasional. Saya siswa berprestasi tanda kutip yang bisa masuk kampus tanpa tes, dan saya lulus di Institut Pertanian Bogor. Jadi artinya di Semansa itu memang harus terlatih dulu. Dimarahin guru mah, tapi saya jarang sih ya karena saya anak rajin. Sekolah juga baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau misalnya pun dimarahin guru satu kelas karena nakal, ya bagi saya nggak usah. Ini cara kita dididik begitu. Jadi nggak usah baper. Ini cara kita dididik. Anggap saja mereka itu orang tua kita di sekolah gitu ya. Nah, saya rasa banyak hal yang bisa kita pelajari sejak kita SMA nih Aulia. Jadi jangan sia-siakan. Ini masa paling indah. Kalian belum punya beban di sini. Masih jadi tanggung jawab orang tua. Nanti kalau udah di kampus tuh beda lagi. Jadi nikmati saja masa ini sebaik mungkin, yang bikin orang tua kita bangga tentunya. Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir kita nih agak-agak mirip sebenarnya sama pertanyaan Fiza tadi. Menurut Kakak, apa sih kesan Kakak buat adik-adik kelas Kakak yang mungkin sekarang udah di bangku kelas 12, yang udah mau masuk ke dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, agar bisa mencapai kesuksesan yang sama seperti Kakak walau di bidang berbeda gitu? Harus lebih hebat daripada saya harusnya ya. Kalau dulu tuh ya di Semansa itu kita terlatih untuk berkompetisi. Jadi kompetisinya sih yang bagus ya. Jadi kalau misalnya PMR, harus yang kita harus menang nih di antara SMA di seluruh Medan misalnya. Terus terlatih juga berkompetisi, masuk OSIS aja nggak gampang di zaman saya. Terus PMR juga kayak gitu. Jadi kompetisinya yang lain adalah akademis. Jadi akademis itu misalnya nggak tahu ya, tapi di kami itu selalu ITB, UGM, UI. Jadi udah tahu oke, kita akan ke PTN di Jawa. Kalau saya dulu ya, saya sih pengennya nggak mau sekolah di Medan lagi gitu, nggak pengen di USU dulu atau misalnya di kampus lain. Bukannya sombong sih, tapi kayaknya harus pasang target tinggi gitu ya. Targetnya tinggi, tapi untuk mencapai target tinggi harus tahu dong mau ngapain nih gitu. Jadi saya ikut bimbel, saya ikut tryout. Jadi kalau tryout tuh dengan teman-teman sekelas atau antar kelas di sekolah itu kita tuh lu dapat berapa nih fisikanya, lu dapat berapa kimianya, kok gue nggak bisa, kok gue dulu nggak ada gue, aku kok nggak bisa nih soal ini. Jadi kita tuh saling kami tuh punya jagoan. Yang jago kimia si ini, yang jago fisika si ini. Saya masih ingat kok namanya. Yang jago fisika namanya Arlinta Barus. Sekarang dia ya termasuk orang hebat di Dell University, dan dia sekarang lagi kuliah lagi di Australia. Jadi tuh kita tuh tahu ini anak di paling pinter seangkatan namanya Arlinta Barus. Dia dapat teknologi informatika ITB. Misalnya kayak gitu. Atau yang paling pinter matematika siapa gitu. Nah, guru-gurunya juga saya masih ingat zaman saya begitu, dan ya ada juga yang dimarahin, ada juga yang dipuji, itu biasa sekali gitu ya. Jadi kami tuh terlatih untuk berkompetisi, sehingga ketika saya kuliah di Jawa itu tuh kayaknya nggak ada yang lebih yang lebih memplonco gitu ketika dan kondisinya ada di Medan. Dulu namanya Terminal Sambu ya.
Atau sekarang kan naik angkot nggak akan pasti kan Aulia. Aulia harus dong Aulia mencoba naik masuk ke Sambu, naik turun angkot itu jauh lebih struggle daripada kita di Jakarta naik bus turun bus. Jadi saya belajar banyak di Medan, alhamdulillah, dan saya merasa Allah Maha Baik membesarkan saya, melahirkan saya di kota Medan. Terlatih struggling gitu ya, termasuk di Semansa. Semansa ini kan anak orang paling kaya ada, yang biasa-biasa aja juga ada, dan kita terlatih untuk menghadapi orang-orang kaya gitu. Baik. Oke Kak, ini mungkin yang paling terakhir nih, masih ada satu lagi. Kira-kira apa harapan atau pesan Kakak untuk sekolah tercinta kita ini? Saya masih berharap Semansa menjadi sekolah favorit di seluruh Indonesia termasuk, dan memang itu harus dibuktikan dari adik-adik semua. Adik-adik ini udah tahu, karena ukuran yang pertama adalah berapa orang yang masuk PTN. PTN favorit berapa orang, itu ukuran pertama menurut saya. Ukuran keberhasilan sih memang nggak hanya masuk PTN ya, tapi juga seberapa jauh kita punya skills. Adik-adik ini punya skills apa, itu harus dilatih, harus tahu kemampuannya apa. Saya menyebutnya kalau kalian hanya sekolah, kalau kalian hanya les, itu hard skills. Hard skills, jadi kemampuan dasar mengenali keilmuan yang kita suka. Tapi sekarang dunia sekarang, dan saya juga ngasih tahu ke anak-anak saya mungkin seumuran sama kalian, kelas 3 SMA sekarang, saya kasih tahu ke anak saya juga bahwa ternyata nggak cukup dengan hard skills aja, tapi harus punya soft skills. Jadi keterampilan yang kita harus lebih detail, yang orang lain nggak punya tapi kita punya, itu kita akan punya daya jual. Jadi kalau kalian bisa nari, bisa nyanyi, bisa ngomong di depan publik, bisa jahit, nyetir, masak, itu menurut saya juga soft skills. Soft skills yang tak terlatih di sekolah, itu kalian harus punya juga jiwa itu. Jadi menurut saya anak-anak Semansa termasuk oke, secara akademis kalian juga keren, tapi juga punya soft skills yang harus diasah begitu. Punya keaktifan di organisasi itu penting. Itu penting banget. Jadi jangan lupakan bahwa kalian berakademis tapi juga harus punya organisasi yang melatih cara ngomong ke teman-teman semua, ngelobi orang tua guru untuk mau nyumbang. Dulu saya kayak gitu ya, untuk kegiatan kami begitu, atau ngelobi ke guru karena harus bolos, kan kayak gini-gini kan harus bolos, dan itu menyenangkan. Saya menyenangkan untuk bolos kayak gini daripada harus lempar tas terus kita keluar. Lebih enak bolos kayak gini gitu ya. Jadi menurut saya latih diri. Ini sekolah ini adalah Kawah Chandra di Muka namanya. Jadi kawah untuk teman-teman melatih diri supaya bisa jadi manusia terbaik, bisa jadi setidaknya menjadi kebanggaan orang tua kita. Kalau orang tua kita bangga, pasti sekolah bangga. Jadi saya rasa itu buat adik-adik, silahkan berproses, karena sekali lagi tidak ada yang instan. Untuk makan mie instan aja kita harus nyiapin mie-nya, harus nyiapin airnya, mangkoknya begitu ya. Baru kemudian kita boil, kita kita rebus airnya sehingga tersajilah mie instan gitu. Jadi artinya kalian juga harus mempersiapkan diri. Saya sendiri juga masih terus belajar. Sekarang saya juga masih melanjutin kuliah saya gitu ya. Dan saya rasa kalian harus lebih hebat daripada saya, karena keterdahan informasi ke kalian juga jauh lebih oke. Kalian punya fasilitas yang lebih baik. Jadi kan gak pernah naik angkot kan ya. Jadi harus lebih baik begitu ya. Sehingga kita bisa membanggakan Semansa Medan. Terima kasih banyak Sama-sama, Kak atas Aulia. cerita yang Kakak beri ke kami, juga tentang pesan dan kesan dan pesan Kakak juga terhadap SMA Negeri 1 Medan. Sangat seru ya Vija dengerin Seru kisah banget. Kakak kita ini dari lintas angkatan yang jauh banget, dari 97 ya sampai Kamu ke berapa sekarang? ke 25 Kak. Waduh, berarti Tahun kita 2025. ya beda tipis Ya, lah. beda tipis lah. Oke, makasih banyak Kak sudah Sama-sama. menyempatkan hadir di podcast kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mungkin sekian aja podcast kita bersama dengan Kak Betty. Tunggu konten-konten kita selanjutnya ya. Dadah.